Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Asrina Yulianti dengan NIM E1 E1 19015. Baik, di sini saya akan menjawab dari responsi praktikum 7, di mana soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian access point dan switch. Nah, access point adalah perangkat keras dari jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan sebagainya. Dan pengertian dari switch yaitu suatu komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Kemudian soal yang kedua yaitu mengenai jelaskan tujuan dilaksanakannya praktikum 7. Nah, tujuan dari dilaksanakan praktikum ke-7 yaitu yang pertama untuk mengetahui langkah-langkah dari melakukan sharing internet. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan sharing file, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan sharing printer. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan langkah-langkah pelaksanaan praktikum 7. Nah, dalam praktikum ke-7 itu ada 3 proses yang kami lakukan. Yang pertama itu yaitu dalam melakukan sharing internet, lalu dalam melakukan sharing file atau data, dan yang terakhir yaitu dalam melakukan sharing printer. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dalam melakukan sharing internet. Di sini kita akan dalam praktikum kemarin kami menyiapkan komputer server dan beberapa komputer klien. Nah, langkah pertama yaitu di situ kita akan menonaktifkan terlebih dahulu Windows dari the vendor pada setiap laptop yang digunakan, baik laptop server ataupun laptop klien. Nah, di situ kita kasih matikan keduanya. Lalu kita hubungkan komputer dengan jaringan wireless atau Wi-Fi yang terhubung dengan internet. Misalkan dalam praktikum kemarin kita menghubungkan satu komputer yaitu komputer server ke dalam jaringan dari laboratorium Computer System and Networking kemarin. Nah, lalu di situ kita akan hubungkan komputer server dengan komputer klien ke switch menggunakan kabel, di mana kabel yang kita gunakan itu yaitu kabel tipe strike. Lalu pada komputer server di situ kita lakukan konfigurasi pada control panel, di mana kita membuka control panel, lalu kita pergi ke network and internet, lalu ke network and sharing center. Di situ kita klik change advanced sharing settings. Begitu juga untuk setiap komputer yang lainnya. Di situ kita melakukan dulu konfigurasi untuk mengatur dari privat, GUES or public dengan all networks. Nah, untuk bagian privat itu di dua-duanya itu kita kasih aktifkan. Lalu di bagian GUES or public di situ juga kita kasih aktifkan. Nah, di bagian all networks pada setiap komputer yang kita gunakan, baik komputer server ataupun komputer klien, di situ kita kasih mati yang pertama, lalu yang pilihan kedua itu kita pilih yang ada kalimat use-nya. Lalu untuk passwordnya kita kasih matikan. Nah, selanjutnya itu kita pada network and sharing, kita kembali ke network and sharing center. Nah, di situ kita klik pada jaringan Wi-Fi yang terhubung itu, di mana jaringannya itu jaringan laboratorium. Nah, di situ kita klik yang ada nama laboratoriumnya, baru kita lakukan konfigurasi dengan cara kita klik propertiesnya. Lalu di situ kita pergi di bagian ada sharing, di situ sharing kita kasih checklist kedua-duanya, lalu kita oke, dan selanjutnya itu pada network and sharing center ada juga bagian Ethernet,
di mana di situ kita untuk kabel LAN yaitu kabel Ethernet, di situ kita klik juga, lalu kita klik properties, lalu kita pergi ke Internet Protocol version 4. Nah, di situ kita melakukan konfigurasi IP address secara statis, di mana kemarin itu konfigurasi IP address-nya yaitu 192.168.3.1 untuk server. Lalu untuk default gateway-nya itu kita sesuaikan dari default gateway dari WiFi yang terhubung dengan cara kita pergi di command prompt, lalu kita cek IP config-nya. Nah, di situ akan tertulis default gateway-nya. Di situ kita akan isikan pada Internet Protocol version 4 yang ada pada Ethernet tadi. Kemudian di situ itu kita lakukan konfigurasi pada klien juga, sama seperti yang dilakukan pada komputer server yang tadi. Nah, hanya saja pada komputer klien, default gateway-nya itu kita pakaikan IP address dari IP server tadi, di mana default gateway pada komputer klien itu kita kasih masukkan IP address-nya 192.168.3.1. Nah, habis itu saat komputernya sudah bisa terhubung, di situ kita akan coba melakukan cek koneksi, di mana di situ kita coba pada komputer klien, kita coba kita browsing dia seperti kita mau buka website YouTube ataupun yang lainnya. Nah, jika dia sudah terbuka berarti pengkoneksian atau sharing dari internet itu sudah berhasil. Nah, kemudian langkah-langkah dalam melakukan sharing data atau file itu sama seperti yang dilakukan pada sharing internet, di mana kita lakukan settingnya itu sama seperti IP address-nya. Nah, langsung saja di sini saya akan langsung menjelaskan langkah-langkahnya melalui file yang akan ingin di-share, di mana di situ kita akan pilih dari komputer server file yang akan kita share ke komputer klien, di mana di situ kita cari filenya itu, lalu kita klik kanan dan di situ kita akan pilih properties. Nah, setelah kita pilih properties, di situ kita pilih bagian sharing, lalu di situ kita pilih share. Nah, setelah kita pilih share, di situ kita akan memilih untuk membagikan file tersebut ke siapa. Di sini kita membagikan ke semuanya, atau di situ kita cari yang everyone, supaya semua komputer klien itu dapat melihat file tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita klik itu, kita okekan. Nah, setelah kita okekan, kita cek di komputer klien. Nah, jika pada komputer klien telah terdapat buka di bagian fitur network paling ujung bawah di kiri, di situ ada nama laptop dari komputer server. Di situ kita bisa lihat file yang telah dibagikan oleh komputer server. Dan jika ada file tersebut dan kita bisa akses, berarti sharing data dari file itu telah berhasil. Lalu untuk sharing yang terakhir yaitu sharing printer. Nah, sharing printer itu sama dengan kita lakukan juga konfigurasi IP address yang tadi pada internet sebelumnya tadi. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, di sini saya akan langsung saja kita akan langsung buka control panel. Nah, setelah kita buka control panel, di situ kita akan klik bagian sebelah kiri yang ada tulisan hardware and sound. Nah, setelah kita pilih hardware and sound, di situ kita pilih device and printer. Nah, setelah kita klik, itu kita akan klik kanan pada printer yang akan dipakai. Bersama kemudian kita pilih printer properties. Nah, setelah kita pilih menu properties, di situ ada tab atau fitur sharing. Lalu di situ kita centang checkbox-nya dan kita sharing this printer. Nah, lalu kemudian itu untuk melakukan print dari komputer klien itu kita membuka file Explorer,
Lalu file explore pada network, di situ kita pilih nama komputer yang terhubung dengan printer tersebut atau komputernya server. Kita klik yang namanya komputer server. Lalu kita klik kanan cari printer tersebut. Lalu kita klik kanan pada jenis printer itu. Dan kemudian kita kasih koneksikan dengan cara kita klik kanan lalu kita pilih kata connect. Nah, setelah terkoneksi maka komputer klien yang awalnya tidak memiliki device-nya printer itu bisa langsung langsung memprint. Lanjut untuk soal selanjutnya yaitu soal keempat. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari sharing file. Nah, untuk kelebihan dari sharing file itu, yang pertama yaitu kita bisa memudahkan dalam berbagi berkas kepada orang lain yang sangat banyak atau tidak terbatas jumlahnya. Lalu yang kedua itu pengelolaan filenya itu jadi lebih mudah. Dan kita tidak lagi perlu menyimpan data menggunakan perangkat penyimpanan seperti flash ataupun CD dan hard disk. Nah, kemudian kelebihan yang terakhir itu kita bisa membagi berkas dengan ukuran yang sangat besar. Sedangkan kekurangannya itu, karena kemudahan dari sharing file itu, maka itu bisa saja seringkali itu dapat menyebabkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. Lalu soal selanjutnya itu perbedaan WLAN dan WLAN interface. Nah, kalau WLAN itu menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Nah, WLAN ini untuk menghubungkan atau mengakses ke jaringan pengguna lain berdasarkan jangkauan wilayah LAN atau area lokal dengan menggunakan jaringan tanpa kabel dengan frekuensi radio. Sedangkan WLAN interface-nya itu merupakan salah satu perangkat pada komponen jaringan WLAN yang dipasangkan pada desktop atau mobile PC. Jadi WLAN interface itu komponen pada jaringan WLAN. Nah, perangkat ini itu WLAN interface ini berfungsi untuk menangkap sinyal yang dipasangkan pada smartphone. Lalu soal yang terakhir yaitu jelaskan hal yang menjadi masalah sehingga kalian gagal ketika praktikum dan berikan solusinya. Pada praktikum ke-7 kemarin, untuk kelompokku ada 2 masalah. Yang pertama itu masalah laptop yang digunakan untuk sharing printer itu, dimana banyak laptop yang kita gunakan pada kelompok kami itu belum ada yang menginstal dari drive merek printer yang disediakan untuk praktikum di laboratorium kemarin. Jadi solusinya itu menurut saya lebih baik yang digunakan untuk sharing printer hanya satu laptop klien saja, dimana hanya satu klien yang satu laptop klien itu yang memprint, karena itu bisa jadi laptop lain itu tidak bisa menginstal atau ada masalah-masalah lain. Nah, untuk masalah kedua dalam praktikum kemarin itu pada kelompok kami itu IP address yang kita konfigurasikan pada laptop itu kan secara statik, tapi pas kita buat secara statis tiba-tiba itu semua laptop itu malah diatur jaringannya itu secara DHCP atau secara otomatis. Jadi itu sangat menghambat dalam praktikum kami kemarin. Sehingga kemarin asisten praktikum kami itu membantu kami dengan menarikan kabel dari kabel strike yang dimiliki oleh asisten praktikum, sehingga praktikum yang kami itu agak lambat, namun alhamdulillah berhasil.
Baik, mungkin itu saja jawaban dari responsi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.